Hari ini kita akan membuktikan bagaimana kemewahan bisa berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan dan penuh misteri. Yuk, simak deretan rumah mewah artis yang kini terbengkalai dan tak terurus. Dari megah hingga menakutkan, inilah kisah horor rumah-rumah artis Indonesia. Rumah mewah berlantai 5 di kawasan Bandung Utara yang pernah dimiliki oleh almarhum Olga Syafputra, kini terbengkalai dan penuh misteri. Dibangun sebagai tempat singgah saat akhir pekan, rumah ini ditinggalkan sejak Olga meninggal dunia pada tahun 2015 akibat menderita sakit meningitis. Warna putih yang mendominasi rumah ini kini kontras dengan rumput liar yang tumbuh lebat di bagian depan, menutupi jalan menuju pintu utama. Meski tidak berpenghuni, rumah ini masih menyimpan berbagai perabotan lengkap seperti sofa, kasur, dan lemari yang kini diselimuti debu tebal. Keadaan rumah yang kosong menciptakan aura misterius dan menakutkan bagi siapapun yang mendekatinya. Olga Syafputra kelahiran Jakarta pada 8 Februari 1983, wafat pada usia 32 tahun. Dikenal sebagai artis serba bisa, Olga tak hanya melawak, tetapi juga bernyanyi, berakting di film dan sinetron, serta menjadi pembawa acara. Olga juga meraih banyak penghargaan termasuk presenter musik variety show terfavorit, hingga pelawak terfavorit di Panasonic Award. Sejak ditinggalkan, beberapa orang yang pernah mencoba mengunjungi rumah ini melaporkan merasakan suhu dingin yang tiba-tiba dan melihat bayangan samar di dalam rumah. Kejadian-kejadian ini semakin menambah kesan seram rumah mewah yang dulunya megah ini. Selanjutnya ada rumah mewah milik almarhumah Julia Perez atau Jupe di Bandung Barat, kini terbengkalai dan menghadirkan nuansa yang menyeramkan. Terletak di tengah perbukitan, rumah yang megah bak villa ini dulunya merupakan simbol kesuksesan Jupe di dunia hiburan. Setelah Jupe meninggal dunia pada 10 Juni 2017 akibat kanker leher rahim stadium 4, rumah ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Desain serba putih dengan nuansa hitam kini terlihat lusuh, sementara halaman yang luas dan hijau masih dirawat oleh seseorang. Meski begitu, tembok rumah mulai rusak dan tampak menyeramkan, terutama saat malam tiba. Aura misterius rumah ini semakin diperkuat oleh cerita-cerita horor dari warga sekitar yang mengaku melihat bayangan samar dan mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Keadaan sekeliling rumah yang sepi tanpa hunian lain semakin menambah kesan angker. Rumah ini dulunya menjadi saksi bisu kejayaan Jupe, namun kini hanya menyisakan kenangan yang menakutkan bagi siapapun yang berani mendekatinya. Dengan harga sekitar 2 miliar rupiah, rumah ini tidak hanya menawarkan kemewahan, tetapi juga kisah pilu dan misteri dari kehidupan sang artis yang ikonik. Artis senior Meriam Bellina juga meninggalkan jejak misterius di Majalengka dan Bandung dengan 2 rumah mewah yang kini terbengkalai. Rumah lamanya di Majalengka, Jawa Barat kini tampak rapuh. Dinding-dinding rumah telah retak dan atapnya mulai berlubang dengan beberapa bagian hampir ambruk. Semak belukar memenuhi hampir semua area rumah, mulai dari depan hingga atap, menciptakan kesan mistis yang kental saat berada di dalamnya. Selain itu, rumah mewah milik Meriam Bellina di Bandung juga menjadi saksi bisu kemegahan yang ditinggalkan. Rumah ini sudah kosong sejak tahun 2003 ketika Meriam Bellina dan keluarganya pindah ke Jakarta. Selama 21 tahun, rumah ini berdiri tanpa penghuni, namun tetap menyimpan banyak perabotan. Di dalamnya masih terlihat sofa, kasur, lemari penuh buku, serta kursi-kursi tua seakan menunggu untuk digunakan kembali. Rumah-rumah ini bukan hanya bangunan kosong, tetapi juga monumen bisu dari kehidupan yang pernah megah, kini menyatu dengan alam dalam kesunyian yang dramatis. Juga ada rumah singgah milik Lydia Kandau di kawasan Pantai Carita, Banten. Terletak di area yang luas dan asri, rumah ini dibiarkan terbengkalai selama 4 tahun setelah diterjang tsunami pada tahun 2018. Meski tidak dihuni, bangunan ini masih berdiri kokoh dengan banyak perabotan di dalamnya. Kursi dan meja di teras tampak usang namun belum rusak, namun justru menambah kesan menyeramkan. Memasuki bagian dalam, ruang tamu yang luas masih dipenuhi perabotan seperti sofa yang mulai tertutup debu. Kondisi dapur yang tidak terawat dan kotor memperkuat nuansa horor di rumah ini.
Halaman depan yang dulunya terawat dengan tanaman hijau yang asri, kini dipenuhi tumbuhan yang tumbuh liar dan tinggi. Dalam rumah terdapat 3 kamar, beberapa di antaranya terkunci, sementara yang lain bisa dibuka menambah aura misteri. Atap kamar tidur terlihat jebol, di bagian belakang rumah terdapat bangunan misterius dengan fungsi yang tidak diketahui. Rumah ini memiliki 2 lantai dan di lantai 2 terdapat ruangan dengan kolam-kolam kecil yang dibiarkan begitu saja. Suasana mencekam dan seram terasa kuat di ruangan ini, ditambah dengan kehadiran kelelawar berukuran besar yang bersarang di sana. Berikutnya ada Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal sebagai Dono Warkop DKI. Adalah salah satu aktor legendaris yang pernah mengisi kancah hiburan tanah air dengan tawa dan keceriaan. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini tidak hanya dikenal sebagai pelawak top, tetapi juga seorang dosen yang berdedikasi. Lewat kerja keras dan popularitasnya, Dono berhasil memiliki sebuah rumah mewah. Sayangnya, rumah yang dulu megah ini kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Terletak di suatu tempat di Indramayu yang kini tidak lagi terawat. Kediaman Dono Warkop DKI tampak ditinggalkan dengan rumput liar yang tumbuh subur di sekitarnya. YouTube Mekanik Misteri mengklaim bahwa rumah ini pernah menjadi tempat tinggal Dono saat Warkop DKI berada di puncak kejayaan mereka pada tahun 1990-an. Namun seiring berjalannya waktu, rumah ini berganti kepemilikan dan akhirnya mangkrak. Meskipun begitu, jejak kemegahan masa lalu masih bisa terlihat dari sisa-sisa arsitektur yang ada, mulai dari rancangan lemari buku hingga kamar mandi dengan bathtub-nya. Next, siapa yang gak kenal nama Susana, sang ratu horor Indonesia? Hingga kini tetap melegenda meski telah meninggal dunia pada tahun 2008. Di Semarang, Jawa Tengah terdapat sebuah rumah yang dulu menjadi tempat tinggal artis yang memiliki nama lengkap Susana Martha Frederica van Ossini. Rumah ini telah dibiarkan kosong selama lebih dari 10 tahun, membuat penampilannya kini tampak menyeramkan dan sukses membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah Susana yang tak terawat lagi menciptakan suasana seram yang begitu kental. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut dan retakan, sementara tanaman liar tumbuh subur di sekitar bangunan. Ketika memasuki rumah ini, suasana mencekam semakin terasa karena rumah ini tidak dialiri listrik, membuat pencahayaan minim dan bayangan-bayangan gelap menambah kesan horor. Menjelajahi interior rumah, ruangan-ruangan yang dulu mungkin penuh kehidupan, kini dipenuhi debu dan kegelapan. Perabotan yang tertinggal tampak usang dan rapuh, memberikan kesan misterius yang seolah-olah menghidupkan kembali kenangan akan sosok Susana. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu kehidupan sang ratu horor kini menjadi monumen sunyi, mengingatkan kita akan warisan film-filmnya yang penuh ketegangan dan ketakutan. Selanjutnya, di sekitaran kota Semarang berdiri sebuah rumah mewah yang kini terbengkalai, bak menunggu untuk ditemukan kembali. Beredar kabar kalau ini rumah yang di dalamnya megah layaknya villa dengan kolam renang luas dan bangunan besar yang mengagumkan ini adalah milik Nika Ardila. Kini pepohonan dan rumput liar telah menguasai halaman, membuat rumah ini mirip hutan yang menyeramkan. Meski dilengkapi dengan fasilitas mewah, kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Alang-alang menutup akses masuk dan garasi tertutup rapat menambah kesan horor. Debu tebal menyelimuti berbagai ruangan dan kamar yang luas. Sementara barang-barang seperti kursi kayu, lemari, dan atap mulai rapuh. Kamar mandi di rumah ini penuh dengan tanah dan air kotor, menambah suasana seram. Setelah ditelusuri, ternyata ini adalah rumah seorang pengusaha kaya raya yang memang penggemar berat almarhumah Nika Ardila. Terbukti dari foto beliau yang ditemukan di sudut rumah. Fakta menarik dari rumah ini adalah bahwa ia telah ditinggalkan sejak tahun 2005 dengan berbagai dokumen dan barang-barang yang menunjukkan jejak masa lalu yang indah. Tapi bayangkan jika kamu kesini di malam hari, pasti suasananya lebih horor lagi. Rumah mewah terbengkalai ini menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati terletak pada rasa nyaman dan syukur. Setuju nggak?